Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di kelas Advanced Native Mobile Programming kali ini pada pertemuan kedua. Ya, kita nanti akan belajar bersama tentang navigation. Ya, apa nih navigation? Kalau dari asal katanya berarti itu navigasi. Ya, navigasi seperti apa yang dimaksud? Bukankah kita selama ini sudah membuat program atau aplikasi Android dan di dalamnya ada navigasinya? Ya, memang betul. Tapi nanti ada satu cara yang akan mempermudah kita untuk membuat navigasi. Ya, kita akan pelajari bareng pada kesempatan kali ini. Nah, jadi sebelum menuju ke navigasi, kita kenalan dulu dengan namanya Android Jetpack. Ya, ini sudah di-launching oleh Google cukup lama ya, sudah 4 tahun yang lalu, tahun 2018. Nah, Jetpack ini adalah kumpulan library, kemudian ada komponen, terus ada tools yang bisa membantu kita untuk membuat aplikasi Android yang lebih baik ya, lebih cepat. Ya, salah satunya nanti yang akan kita gunakan di sini adalah di bagian arsitektur, ya itu ada navigation. Ya, ke depannya nanti ada beberapa juga yang akan kita coba data binding, misalkan room, view model, work manager dan lain-lain. Ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu komponennya yaitu navigation. Nah, navigation ini merujuk pada sebuah interaksi atau ya banyak interaksi lah ya nantinya yang mengizinkan user atau pengguna dari aplikasi kita untuk bernavigasi ya entah di dalam aplikasi kita atau menuju ke suatu tujuan dan kembali ke aplikasi kita ya dari banyak tempat atau isi ya konten dalam sebuah aplikasi kita, usernya nanti bisa pergi ke mana-mana ya, bisa masuk ke lokasi yang lebih dalam dan tentunya bisa kembali lagi ke lokasi semula. Nah, untuk navigasi sebelumnya pada kelas Native Mobile Programming ya kita melakukan navigasinya itu dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan intent. Ya, biasanya eksplisit ya, walaupun bisa juga implisit sih. Ya, atau kalau pakai fragment, ya maka kita menggunakan bantuan namanya fragment manager. Ya, semoga teman-teman masih ingat semua ya, ini intent dan fragment manager. Kalau misalkan lupa terkait multi activity sama tentang fragment, ya mungkin saya akan kasih linknya ke video di channel juga, kebetulan ada. Ya, walaupun mungkin tampilan Android Studio-nya agak beda karena pakai Android Studio yang sudah lama, tapi secara konsep sama aja. Ya, kalau mau refresh juga boleh ya, ada intent dan ada fragment. Linknya nanti di description. Nah, masalahnya adalah dengan menggunakan cara ini kita harus menulis banyak aktivitas ya, atau kelas fragment dan kita harus memanage navigasi atau interaksinya secara manual ya. Kalau activity ke activity ya pakai intent sih pasti. Nah, kalau yang pakai fragment, mungkin teman-teman ingat ada fragment manager, ada fragment transaction juga. Ya, bisa di-add, bisa di-replace, dan seterusnya. Ya, tapi kita harus bikin fragment manajernya secara manual dan harus bikin apa namanya fragment transaction, kemudian terakhir harus di-commit, ya kan? Semoga masih ingat. Nah, itu agak ribet ya. Nah, itu sebabnya di Jetpack itu ada komponen baru namanya navigation. Ini membantu kita untuk mengimplementasikan navigasi entah dari sebuah klik tombol sederhana sampai ke pola yang lebih kompleks. Misalkan kalau teman-teman ingat di bagian material design kita sempat bikin bottom navigation drawer, ya bottom navbar lebih tepatnya. Sama ada navigation drawer. Dan itu kita makan waktu kira-kira 1 sampai 2 minggu sendiri. Ya. Nah, kalau menggunakan navigation nanti untuk membuat perilaku yang serupa dengan itu, ya material design, bottom navbar dan navigation drawer itu mudah banget nanti. Ya. Nah, tapi kita hari ini mempelajari konsepnya terlebih dahulu.
Nah, untuk navigation ini lebih diperuntukkan untuk aplikasi yang banyak pakai fragmen ya. Jadi kalau dalam sebuah activity itu ada banyak fragmen, dengan menggunakan navigation itu navigasinya nanti mudah banget. Komponen navigasi itu terdiri dari 3 bagian inti. Ada yang disebut navigation graph, ada yang disebut nav host, navigation host, dan ada navigation controller atau nav controller. Ya, ini apa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, namanya adalah navigation graph. Ya, sesuai namanya dia adalah sebuah grafik, tapi bentuknya sebetulnya adalah file resource. Ya, dia bentuknya XML juga sebetulnya, yang mengandung semua destinasi dan semua aksi yang mungkin terjadi dalam sebuah navigasi. Ya, grafiknya ini merepresentasikan semua alur atau path dari navigasi yang bisa terjadi pada sebuah activity. Ya, jadi dia akan menggambarkan alur sebuah navigasi dari sebuah fragmen ke fragmen yang lain. Bisa sederhana, misalkan hanya ada 2 fragmen, atau bisa sekompleks apapun, ya bahkan bisa nested. Yang akan kita pelajari hari ini yang sederhana dulu. Ya, kita kenalan dulu dengan navigation. Jadi kita pakai yang simpel-simpel aja. Nah, ini contohnya ya, ada sebuah aplikasi yang memiliki 6 fragmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fragmen main, fragmen view transaction, fragmen choose recipient, fragmen view balance, fragmen specify amount, dan fragmen confirmation ya. Ini misalkan untuk belanja. Ya. Walaupun tampilannya memang sesederhana ini, tapi ini cuma ilustrasi aja ya. Intinya satu activity ini ada 6 buah fragmen dan dari satu fragmen ke fragmen lainnya itu digambarkan dengan satu panah. Ya, satu panah ini mendeskripsikan satu action. Misalkan kalau diklik tombol apa ini? View transactions ya kecil banget ya. Kalau ditekan tombol view transactions maka dari fragmen main menuju ke fragmen view transaction. Kalau diklik tombol send money maka dari fragmen main menuju ke fragmen choose recipient dan seterusnya. Ya, jadi satu action ini menunjukkan perpindahan dari fragmen A menuju ke fragmen B. Nah, komponen kedua adalah navigation host atau nav host. Ya, dia adalah sebuah kontainer yang kosong. Ya, nantinya dalam kontainer ini ya tujuan-tujuan itu akan ditukar-tukar ya, di swap in and out, ya ditambahkan, diganti selagi user melakukan navigasi dalam aplikasi kita. Ya, jadi ini bayangkan kalau pakai fragmen dulu itu sebuah kontainer kosong betulan sih. Ya, dan dalam satu activity atau satu kontainer tersebut kita bisa replace fragmen. Ya, jadi navigation komponen ini sekali lagi ya tadi didesain untuk aplikasi yang punya satu activity utama dengan tujuan atau destinasinya itu banyak fragmen. Ya, satu activity nanti akan punya satu nav graph sendiri, ya navigation graph sendiri-sendiri. Yang di dalamnya ada banyak fragmennya. Nah, jadi kalau sebuah aplikasi itu punya destinasi activity-nya banyak, lebih dari satu, maka nanti setiap activity itu bisa memiliki navigation graph-nya sendiri-sendiri. Ya, mau pindah dari activity satu ke activity lain tetap menggunakan intent seperti biasa, tapi dalam activity tersebut kalau pindah-pindah fragmen, nah kita gunakan bantuan navigation. Navigation host ini adalah kontainernya. Sementara itu, komponen yang terakhir adalah nav controller. Ya, dia mengatur navigasi aplikasi kita di dalam sebuah nav host. Ya, jadi alur dari navigasi dan tujuannya, destinasinya itu ditentukan oleh navigation graph yang ini tadi. Ya, ini destinasinya misalkan dari A ke B, maka yang ini adalah destinasinya. Ya, di ujung anak panahnya itu destinasinya. Nah, navigation graph ini dimiliki nanti oleh si controllernya ini.
Nah, grafiknya ini nanti bisa diinflate dari sebuah file Android resource, ya bentuknya XML, kita akan bikin nanti. Tapi seperti view, mereka juga bisa dibikin secara manual, ya, secara programmatically, ya, secara coding, ya, atau bisa juga menggunakan struktur navigasi yang dinamis. Tapi untuk saat ini kita coba yang simpel dulu, ya kita akan bikin navigation graph-nya. Nanti navigation graph-nya akan dikendalikan oleh navigation controller ini, dan yang menampilkan atau yang bertugas menukar-nukar fragmen itu adalah navigation host. Ya, jadi itu konsepnya navigation. Kita punya 3 komponen utama nanti, ya kenalan dengan 3 teman baru, navigation graph, nav host, dan nav controller. Ya, mungkin sampai di sini ada teman-teman yang bertanya-tanya nih, ya. Kenapa kok harus pakai navigation ya? Kita kan sudah pernah mempelajari caranya navigasi di fragmen ya. Kenapa harus pakai ini? Ya, ada beberapa keuntungan menggunakan komponen navigation dari Android Jetpack. Ya, yang pertama, transaksi dari fragmen itu dihandle secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi ngoding manual ya. Kalau teman-teman masih ingat, saya jujur aja gak lupa sih ya codingnya. Kita harus pakai support fragment manager, bikin transaction dulu, kemudian nambahkan semua fragmen yang mungkin ada di dalam sebuah apa namanya, sebuah container, ya. Terus kita harus bikin fragment adapter juga dan lain-lain, ya banyak kan yang perlu dilakukan. Nah, kalau pakai navigation ini dihandle secara otomatis, ya sudah dibuatkan oleh Jetpack. Kemudian kalau ada tombol back dan up yang ada di ujung kiri atas layar biasanya, ya itu akan dihandle secara otomatis dan secara tepat juga oleh navigation. Kita tidak usah ngoding manual. Ya. Memang ada codingnya nanti sedikit, tapi caranya atau tekniknya untuk menghandle penekanan tombol back dan up itu otomatis. Ya. Sudah ada functionnya, kita tinggal panggil aja. Ya, cuma satu baris. Kemudian menambahkan animasi dan transisi. Ya, itu mudah banget kalau menggunakan komponen navigation. Ya, kita tidak pernah mempelajari dulu di kelas NMP ya untuk membuat animasi atau transisi perpindahan antar fragmen, belum ada animasinya waktu itu, tiba-tiba langsung muncul. Nanti kalau diinginkan ketika kita berpindah fragmen bisa ada animasinya, ada transisinya. Ya, keuntungan berikutnya adalah kita bisa mengimplementasikan beberapa pola navigasi UI, ya terutama yang material design, misalkan menggunakan bottom navigation bar dan ada navigation drawer, itu mudah banget. Ya, ini kalau saya tidak salah ingat kita akan coba minggu depan. Ya, minggu ini kita belajar yang sederhana dulu. Kemudian navigasinya itu bisa divisualkan di Android Studio, ada tools-nya, sehingga kita bisa memahami alur navigasi kita dengan mudah, dan kalau diperlukan bisa diedit juga dengan mudah. Ya, karena bentuknya visual seperti ini. Ya, bayangkan kalau tanpa menggunakan navigation graph, ini berarti kita harus ngoding satu-satu, ya kita harus gambar sendiri manual, terus disimpan di mana. Ya, catatannya bisa hilang di luarnya Android Studio Project-nya. Nah, nanti dengan menggunakan navigation kita bisa memvisualisasikan navigasi kita bentuknya gimana, dari mana ke mana, dan actionnya bagaimana. Kalau diperlukan memasingkan informasi dari fragmen satu ke fragmen yang lain, itu mudah. Ya, kita tidak perlu lagi membuat bundle secara manual. Ya, teman-teman mungkin ingat di fragmen itu ada bundle, ya ada argumennya, terus ada beberapa code yang harus kita otak-atik ketika membuat sebuah fragmen kosong. Ya, nanti kita tidak perlu melakukan itu. Ya, dan bahkan passing information-nya sudah dijamin pasti aman, ya. Misalkan sudah ada pengecekan nulnya. Nah, ini nanti ada bantuan satu teman baru lagi, namanya plugin Save Args, ya, Save Arguments. Ini pluginnya Gradle.
Nah, saya rasa cukup deh ya, itu tadi teorinya terkait navigation. Sekarang kita akan langsung mencoba membuat sebuah aplikasi Android sederhana dengan menggunakan navigation. Ya, mari kita bikin project baru dulu. Ya, teman-teman Ubaya bisa pakai format ini, Advance ADV, terus kasih NRP-nya week 2. Ya, saya akan bikin juga. Di sini saya sebetulnya sudah punya project yang jadi sih, tapi supaya adil, mari kita bikin bareng-bareng ya. Saya akan klik New Project. Kemudian standar ya, tetap empty activity dulu. Kasih nama sesuai petunjuknya tadi, ADV. Teman-teman Ubaya tambahin NRP week 2. Teman-teman yang lain bisa ADV week 2 atau apapun lah ya. Saya akan pakai nama coba navigation. Lainnya biarkan, pastikan ini Kotlin ya, kemudian klik finish. Ya, lalu seperti biasa Gradle, saya akan tinggalkan ini dulu ya. Kemudian untuk teman-teman Ubaya bisa lanjutkan ke tahap nomor 3, integrate project-nya dengan GitHub. Mau pakai repo apapun terserah. Ya, untuk saat ini saya tidak akan integrate sama GitHub dulu ya supaya cepat ya. Kalau mau teman-teman Ubaya nanti silakan integrasikan dengan GitHub. Ya, langkah-langkahnya sudah dijelaskan pekan yang lalu ya. Saya belum publish rekamannya untuk minggu pertama ya karena minggu yang lalu kebetulan kita secara mendadak harus online, jadi saya tidak sempat ngerekamkan sendiri ya. Tapi sebagai ilustrasi nanti saya akan kasih linknya ke video ilustrasinya penggunaan GitHub dari rekan saya ya. Nanti linknya saya taruh juga di description di bawah. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum pernah menggunakan GitHub, ya kita akan pakai polosan aja, ya tidak perlu di-upload ke GitHub masing-masing, ya. Karena ini juga harus nginstal GitHub-nya dulu. Ya, jadi yang belum punya GitHub ya langsung aja bisa langsung mulai. Untuk teman-teman Ubaya silakan integrasikan ke GitHub ya di VCS. Di sini saya belum integrasi. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Ya, kita akan buat single activity tapi ada multiple fragment di dalamnya. Nah, kita akan bikin seperti ini, simple aja. Jadi ada main screen, kemudian ada text input field, player name, dan ada tombol start. Kalau tombol startnya diklik, maka pindah ke fragmen yang kedua, ya, game screen dengan namanya nanti muncul di sini dan ada sebuah tombol back. Ya, simple, tapi ini mengilustrasikan konsep navigation-nya. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan, mari kita bikin dua fragmen kosongan, ya, main fragment dan game fragment. Semoga masih ingat caranya bikin fragmen kosong ya. Kalau lupa, sekali lagi bisa refresh di videonya fragmen ya, di bawah ya, ada linknya di description. Main fragment. Lalu saya akan langsung bikin satu lagi, walaupun dia masih Gradle, semoga tidak protes nanti. Yang satunya adalah game fragment. Ya, untungnya Gradle-nya cepat. Nah, untuk masing-masing ini kita bisa remove to do, kemudian ada variabel atau field, on create-nya bisa di-remove, dan companion object-nya juga di-remove. Ya, kita tidak akan membutuhkan hal-hal ini. Ya, yang di-remove itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan bundle.
Ya, bisa dilihat di sini ini ada argumen, kemudian di companion object ada new instance ya yang isinya adalah bundle. Nah, kita akan buang itu semua. Jadi ini delete. Ya, kemudian on create dan variabelnya delete. Dan companion objeknya juga di delete. Sorry, kebanyakan. Ya, sehingga fragmen kita isinya tinggal satu function on create view. Lakukan hal yang sama untuk game fragmen. Oke, on create-nya ketinggalan. On create, hapus. Companion object, hapus. Ya, simpel ya sekarang isinya. Oke, langkah berikutnya kita akan bikin layout-nya dulu. Ya, semoga masih ingat semua terhadap layout di Android ya, desain UI layout di Android. Yang pertama ini text input layout ya. Kalau ada yang lupa nanti saya kasih linknya juga deh di bawah ya. Ini komponennya material design ya. Fragmen main. Oke, ini saya hapus. Kemudian, nah kalau teman-teman lihat slide di sini di dalamnya frame layout ditambahkan constraint layout. Saya akan langsung convert ini jadi constraint layout. Ya, sama aja, nggak masalah. Lalu ada sebuah text input field dan button. Text input field-nya dulu deh. Ya, namanya text input layout di sini ya, nggak apa-apa sama aja lah namanya. Oke, seperti biasa constraint-kan kiri, kanan, sama atas saja. Atasnya kok nggak mau, dari sini aja deh. Ya, terus aduh, salah geser. Mari kita beri constraint, beri margin ya. Nah, ini saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Android Studio saya, ya khusus yang sorry ini bukan horizontal, khusus marginnya vertikal itu entah kenapa nggak mau dari sini. Ya, jadi saya nanti harus edit manual di layout underscore margin yang bagian top. Ya, semoga teman-teman tidak mengalami hal yang sama dengan saya sih. Saya akan ngawur dulu ini mungkin 160 dp. Ya, cukuplah kira-kira di situ. Terus ini agak dalam 16 dp. 32 deh. Ini juga 32. Ya, mumpung saya ada di layout margin. Lalu layout width-nya match constraint. Nah, supaya tinggal segitu aja. Kemudian ini akan saya beri ID, ya ini optional. ID-nya saya kasih input name. Terus hint-nya adalah player name. Hint enabled, jadikan true. Hint animation enabled juga jadikan true. Nah, tapi teman-teman lihat di sini hint-nya kan numpuk ya. Kenapa? Karena ada lagi di sini, ada hint lagi di sini. Kita akan hapus ini. Ya, jadi ini ada hint, silakan dihapus. Kemudian saya akan beri ID dia edit name, gitu aja. Ya, sebetulnya saya bisa mendapatkan si edit name ini dari input name .edit text, tapi biar cepat saya kasih nama aja ya, edit name. Lalu apa lagi ya? Kita lihat sini aja. Sudah. Nah, kalau dilihat ini adalah sebuah outline kosong tanpa ada background-nya. Kalau mau disamakan boleh. Ya, ganti style ya berarti. Stylenya adalah outlined box. Nah, ini hati-hati sedikit.
ya, karena banyak outline box, ya pilihlah yang punyanya text input layout ya. Jadi yang ini, add style, widget, material components, text input layout, outline box. Nah, sama ya jadinya sekarang dia bordernya cuman border gitu aja, outline, backgroundnya warnanya putih. Oke, dan terakhir mari kita tambahkan sebuah button, constraint-kan ke atas, kanannya saya sama ratakan dengan ini, terus nah ini constraint widget saya ya secara vertikal harus narik dulu. Oke, 28 mungkin cukup deh ya. Lalu ganti teksnya start, beri ID button start. Oke, fragment main selesai. Fragment game isinya gini aja, player turn dan tombol back. Beri nama nanti text turn dan button back. Oke, mari kita kerjakan. Ya, ini saya convert jadi constraint layout. Kebetulan ada text view, jadi saya akan gunakan ini. Ya, sama dia sudah di constraint, tapi penuh. Saya tidak mau itu. Jadi, constraint secara bottom saya akan hapus. Terus, yang atas biarkan, height-nya wrap content. String-nya sementara dikasih players turn. ID-nya adalah text turn. Oke, kemudian width saya rasa saya juga akan wrap content aja deh. Ya, supaya persis di tengah. Lalu saya taruh ke sini. Dan berikutnya adalah sebuah tombol back. Ya, button constraint-kan secara horizontal dan vertikal. It's ya. Vertikal kiri kanan. Saya kasih jarak dikit. Lalu ini adalah button back. Ya, kasih teksnya back, ID-nya button back. Dan diminta menambahkan vektor asset. Oke, kita cari ikonnya dulu, semoga sudah ada. Kalau belum ada, nanti kita tambah manual. Oke, belum ada. Mari kita tambahkan vektor asetnya dulu ya. Semoga masih ingat caranya nambahkan vektor aset. Carilah icon back. Oke, next, finish. Dan bisa kita gunakan sekarang. Nah, itu dia layout kita sudah jadi ya. Langkah berikutnya, nah akhirnya kita berkenalan dengan komponen navigation graph. Ya, dia adalah sebuah file resource biasa berbasis XML juga yang merepresentasikan bagaimana sebuah fragmen itu bernavigasi menuju ke tujuan yang lain. Caranya bikin, karena dia adalah resource file, kita bikin sama seperti resource yang lain. Jadi, tinggal klik kanan di folder as, kemudian new, lalu Android resource file. Berikan nama, misalkan game navigation, tapi sama seperti sistem penamaan yang lain, saya akan tukar. Ya, jadi jenisnya saya taruh di depan, sehingga namanya menjadi navigation_game.
Ya, kalau nggak suka dengan tata penamaan ini ya dikembalikan aja ya, game underscore navigation ya boleh. Ya, ini bebas sebetulnya, tidak ada konvensi penamaan tertentu. Nah, yang penting resource type ini harus diganti menjadi navigation. Kemudian klik OK. Lalu kalau dibilang ada request library bla bla bla, klik OK langsung aja, enggak masalah. Ya, nanti Gradle akan mengimpor file-file yang diperlukan sampai selesai. Nah, punya saya sudah selesai. Ya, ini juga sudah. Sebelum kita mulai ngoding, kita akan siapkan komponen navigation. Sorry, kok ngoding ya? Ini belum ngoding sama sekali. Ya, di sini kan tidak ada tempatnya untuk ngoding ya. Sebelum kita mulai untuk membuat navigation graph, kita akan install Gradle-nya dulu. Ya, beberapa setting Gradle. Kita akan pakai plugin ini lagi, KAE, walaupun teman-teman yang sudah mempelajari native mobile programming ya sudah tahu ini sekarang deprecated, tapi sampai sekarang ternyata masih bisa dipakai, jadi yes, tidak masalah ya. Kalau tidak pakai ini harus pakai FileView by ID. Oke, mari kita setup dulu di Gradle script. Di build Gradle yang modul, di sini tambahkan ID Kotlin strip Android strip extensions. Jangan di sync now dulu, karena kita butuh install navigation jetpack. Ya, masih di file yang sama. Cari dependencies ya di bawah sini. Kemudian tambahkan 2 buah implementation. Ya, implementationnya untuk menggunakan navigation itu ada 2. Navigation UI KTX. Ya, ini menandakan bahwa kita pakai Kotlin sama navigation fragment KTX. Tambahkan aja implementation Android navigation. Nah, ini langsung pakailah autocomplete yang muncul ya, jangan diketik manual. Kenapa? Karena ada nomor versinya juga di belakang sendiri. Jadi kita akan impor yang atau implement yang UI dulu. Baru yang satunya Android fragment KTX ya, Android x.navigation titik 2 navigation strip fragment strip KTX titik 2.241. Nah, ini nginstal navigation jetpack-nya. Kemudian sekalian aja kita install untuk save arcs-nya, ya plugin tambahannya. Nah, sekarang pindah dulu ke build Gradle yang satunya, yang tulisannya project. Ya, ini adalah yang top level. Kemudian di baris paling atas setelah komen, jadi di sini tambahkan baris baru, lalu silakan di code yang muncul di layar ini ya. Atau kalau males ya mari kita kopas saja. Ya, silakan klik di sini. Untuk teman-teman yang lain, saya akan kasih linknya di kolom description. Ya, banyak link kali ini ya di bawah nanti. Kita ambil aja code-nya dari websitenya developer Android. Nah, ini dia ya. Kita butuh satu blok ini, build script. Langsung aja klik salin atau copy. Ya, kalau teman-teman lihat ini kok beda, sebetulnya sama aja ya. Sebetulnya sama. Yang ada di sini itu nomor versinya tidak dipisah. Ya, kalau yang di websitenya Android ini, dia define variabel dulu, kemudian di belakang itu dikasih $nav version. Nah, tapi teman-teman lihat ini versinya ketinggalan 240. Jadi
Nggak apa-apa, kita kopas dulu, ya, salin, terus paste di sini, tempelkan di sini. Nah, class path-nya kita define ulang aja. Class path, petiknya 1 atau 2, bebas. 1 aja, namanya adalah SafeArcs. Tulis dulu aja Android X. Nah, ini ya, kebetulan banget saya tadi sudah ngetik, jadi dia tahu saya mau nginstal SafeArcs, tapi untuk teman-teman yang lain yang mungkin nggak muncul, ketik aja Android X, terus dot navigation, nav aja, terus langsung save. Ya, jadi nav save, kemudian pilih yang SafeArcs Gradle plugin, navigation, strip save, strip arcs, strip Gradle, strip plugin, belakangnya 241. Ya, samakan dengan nomor versi yang ada di sini, 241 juga. Ya, makanya itu tadi penyebabnya kenapa kita ndak pakai yang ini. Ya, di sini versinya ketinggalan 1. Kemudian balik lagi ke build Gradle yang sebelumnya. Yang ini. Ya, di barisnya plugins, kita tambahkan ID androidx.navigation.savearcs.kotlin. Karena kita mau pakai Kotlin. Ya, teman-teman nanti yang dapat slide-nya, hati-hati kopasnya ya. Ini petiknya ternyata beda. Biasalah ya, penyakitnya PowerPoint. ID Android X dot navigation dot save arcs args.kotlin. Ya, Android X dot navigation dot save arcs args.kotlin. Android X dot navigation dot save args.kotlin. Yang pastikan ngetiknya benar, karena kalau salah satu huruf aja nanti bakal error. Nah, instalasinya hampir selesai, tinggal klik Sync Now. Semoga tidak ada error apapun. Pastikan pada tahap ini connect ke internet ya, karena si Gradle-nya butuh download. Ya, saya kebetulan sudah melakukan itu, jadi navigation Jetpack saya itu ada di cache-nya Android Studio, makanya cepat. Ya, tapi teman-teman yang pertama kali menginstal navigation Jetpack, maka silakan connect ke internet dulu. Oke, nah SafeArcs ini akan kita pelajari nanti ketika mau passing data. Ya, tapi intinya dia adalah sebuah pluginnya dari Gradle yang mengizinkan kita untuk memasukkan informasi yang mau dipassing dari sebuah fragmen menuju ke fragmen lain. Kita tidak perlu ngoding bandelnya secara manual. Ya, kalau secara manual berarti kita harus bikin bundle, terus ada argumen yang ada parameter tadi yang kita hapus, ya. Terus di fragmen tujuannya kita harus terima dan ngoding itu secara manual di onCreate. Ya, tapi tadi kan bagian fragmennya kosongan, ya, tinggal onCreate view saja. Dengan plugin SafeArcs itu sudah dilakukan semua nanti. Ya, praktis. Oke, setelah menginstal navigation, ya, mari kita lanjutkan untuk membuat navigation graph-nya. Ini beberapa file yang sudah tidak diperlukan, ya, build Gradle app, build Gradle bagian modul bisa ditutup. Mari kita ke navigation game atau game navigation. Ya, pertama-tama kita harus menambahkan destinasi dulu. Ya, sudah ada instruksinya. Klik tombol ini untuk add a destination. Diklik sini aja bisa sebetulnya. Nah, dia akan mencari semua fragmen yang tersedia, ya. Bahkan ada activity-nya juga sih. Tapi kita akan gunakan fragmennya aja. Ya, fragmen pertama ini adalah main.
Dan fragmen pertama yang ditambahkan ke sini otomatis jadi home. Nah, tambahkan fragmen kedua, yaitu fragmen game-nya. Lalu ini bisa digeser-geser sesuai kebutuhannya. Jadi home-nya itu ada di main fragment. Jadi ketika nav host, ya tadi ingat kan ada kontainernya yaitu nav host. Ketika nav host-nya muncul pertama kali, nav control-nya akan nyari di nav graph-nya ini, home-nya yang mana? Ya, alias fragmen mana yang akan pertama kali muncul ketika nanti nav host-nya dimunculkan. Nah, itu disimbolkan oleh tanda rumah alias tanda home. Nanti kalau misalkan keliru, ganti home-nya gampang. Ya, tinggal pilih aja fragmen yang mau dijadikan home, kemudian klik tombol ini. Ya, assign start destination. Atau shortcut-nya di situ adalah H. Ya, tapi kita akan gunakan home-nya yang di main fragment ya. Jadi kalau tadi nambahkannya benar, main duluan baru game, maka main fragmentnya itu otomatis jadi home. Oke, ini sudah kita lakukan semua, sudah di-arrange juga. Kalau diperlukan, kita bisa mengganti properti label-nya. Ya, jadi di sini ada label, bisa diganti. Labelnya adalah main screen. Main screen, E-nya 2 aja ya. Main screen. Yang ini diganti game screen. Ya, labelnya ini nanti dipakai di mana akan muncul di app bar yang di atas. Nah, konsepnya dua buah kotak ini atau dua buah fragmen, ini dua-duanya adalah destinations. Ya, jadi pada sebuah navigation graph, setiap fragmen itu adalah destination. Langkah berikutnya, kita tinggal mendefinisikan aksi yang mungkin terjadi antara dua buah destinasi. Ya, caranya mudah. Jadi silakan diklik dulu atau bahkan di over bisa sih. Ya, tapi kalau mau paling aman diklik dulu di destinasi awal. Kemudian ini kan ada pentolnya nih ya, pentol yang ada di sebelah kanan, itu tinggal diklik, lalu draglah ke destinasi tujuan. Ya, nanti akan muncul panah. Dengan cara yang sama, untuk game fragment, karena bisa kembali dari game fragment menuju main fragment, tariklah garis menuju ke main fragment. Ya, garisnya memang melengkung, tidak masalah. Ya. Nah, dengan demikian kita punya dua buah aksi. Ya, aksi pertama yang ini dan aksi kedua yang ini. Oh, sebentar. Penunjuk mouse saya agak error. Saya akan restart penunjuk mouse-nya dulu sebentar ya. Oke, mari kita lanjut ya. Satu panah ini disebut action. Ya, mendefinisikan dari sebuah destinasi menuju ke destinasi yang lain. Oke, langkah ini sudah. Berikutnya kita akan memberi ID yang lebih mudah diingat. Ya, kalau teman-teman klik di panah ini, sebetulnya dia sudah ngasih ID. Ya, cuma ID-nya panjang. Ya, action dari fragmen mana ke fragmen mana. Ya, ini sebetulnya penamaannya bagus sih. Ya, penamaannya bagus sehingga kita ingat action ini dari fragmen mana ke fragmen mana. Ya, tapi kalau dirasa terlalu panjang, boleh di-rename ya dengan nama yang lebih singkat. Jadi misalkan kita mendefinisikan action itu hanya nama destinasinya aja. Ya, destinasi akhir. Ya, bukan final destination tapi ya. Nah, ini misalkan bisa di-rename action game fragment. Yang ini. Ya, ini tujuannya ke game fragment, maka kita beri nama action game fragment. Yang ini karena tujuannya ke main fragment, maka kita beri nama action main fragment. Ya, tapi kalau dirasa sistem penamaan ini sudah oke, ya, lebih jelas karena menunjukkan dari destinasi A ke destinasi B, biarkan aja.
Ya, karena ini cuman simple, seharusnya kalau kita rename nggak masalah. Jadi mari kita perpendek aja namanya. Ini action game fragment. Fragment. Tuh, salah nama. Sebentar, saya cancel dulu. Action game fragment. Sementara yang ini kita ganti namanya menjadi action main fragment. Ya, nanti ketika teman-teman sudah develop aplikasi yang cukup kompleks, ya mungkin ada baiknya nama actionnya dibiarkan supaya teman-teman ingat atau hanya nunjuk dari namanya sudah tahu, oh ini yang manggil siapa menuju kemana. Ya, tapi karena ini simple, kita rename, ya perpendek namanya. Nah, masing-masing panah ini menunjukkan action yang akan menandakan navigation flow atau alur dari navigasi. Ya, dan nanti kalau teman-teman melakukan perubahan pada navigation graph, itu akan lebih baik kalau melakukan rebuild project. Ya, karena ini akan men-trigger save arcs library-nya. Ya, tapi untuk saat ini karena kita belum pakai save arcs library, maka tidak perlu di-rebuild dulu. Ya, cuman nanti kalau setelah kita menggunakan save arcs dan ternyata ada sesuatu yang diutak-atik di navigation graph-nya, ya jangan lupa untuk rebuild project ya. Nah, langkah berikutnya kita berkenalan dengan komponen kedua, navhost. Ya. Tadi secara konsep navigation graph itu harus diimplementasikan dalam sebuah kontainer yang namanya adalah navhost. Kita akan menggunakan navhost-nya itu di activity main. Jadi silakan dibuka layout-nya. Kemudian text view-nya dihapus. Lalu carilah komponennya, navhost. Ya, cuman ada satu, dan dia ada juga di kontainer, tapi kalau di search itu navhost, ya jenisnya adalah navhost fragment. Ya, dia selalu bentuknya sebuah fragment. Karena activity ini, main ini aslinya kan terdiri dari dua fragment juga, ya, main fragment dan game fragment. Oke, drag and drop. Nanti langsung kita ditanyain navigation graph yang mau dipakai yang mana. Ya, yang barusan kita bikin tadi, ya, navigation game. Klik OK. Nah, dengan ajaibnya, ya, layout pertama yang dimunculkan itu adalah home fragment. Ya, atau dalam hal kita namanya main fragment. Ya, yang saya maksud home fragment itu adalah home destination sebetulnya ya, lebih tepat disebut home destination. Karena home destination-nya adalah main fragment, makanya layout yang muncul itu adalah layout-nya si main fragment. Nah, sudah, ini tinggal di-constraint seperti biasa. Constraint-kan ke segala arah ya, kita mau full screen, tapi saya tidak mau layout margin, jadi hilangkan. Ya, nolkan semua. Width dan height-nya bikinlah 0 juga, alias match constraint. Lalu namanya mari kita perpendek aja menjadi host fragment. Ya, atau mau diganti navhost ya boleh. Tapi kita kasih nama aja, atau ID ya, kasih ID host fragment. Host fragment. Nah, langkah ini selesai ya, navhost-nya gampang banget. Tinggal drag and drop navhost fragment, terus pilih navigation graph-nya, di constraint jangan lupa, terus dikasih ID seperlunya. Ya, tugasnya dia selesai. Ya, tugas kita sebetulnya, tugas kita selesai, nanti tugasnya dia akan dijalankan ketika kita mencoba aplikasinya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan memanggil action-nya secara eksplisit. Ya, kapan? Yaitu ketika tombol ini ditekan.
Ya, jadi navigation graph-nya itu cuma mendefinisikan alurnya saja. Untuk bisa menjalankan alurnya tersebut, kita tetap harus panggil secara manual melalui kode Kotlin. Ya, jadi langkah yang pertama atau action yang pertama itu mau kita trigger ketika tombol start ini diklik. Dan yang mau kita panggil itu adalah yang action game fragment. Caranya bagaimana? Mari kita pergi ke main fragment.kt. Ya, kemudian kita tambahkan listener untuk tombol start. Kita lakukan paling aman di on view created. Walaupun kalau teman-teman ingat dulu ini bisa di chain dengan apply, ya kan? Tapi paling aman kita lakukan di on view created aja karena pada saat itu kita pasti tahu bahwa view-nya sudah di inflate. Ya, inflate-nya kapan? Ya di sini kan. Oke, mari kita override on view created. Supernya biarkan, ya, lalu tambahkan listener-nya untuk button start. Nah, kalau menggunakan KAE, ya, Kotlin Android Extensions, kita bisa manggil namanya langsung, ya. Set on click listener, lalu apakah yang harus kita lakukan? Ya, cuman 2 baris ini. Jadi kita harus mendapatkan action-nya dulu, ya, dengan memanggil nama fragmennya, ya. Nama fragmen kita saat ini adalah main fragment. Kemudian ada kelasnya sendiri namanya directions. Ya, ini ternyata di-generate sama save args. Ya, tapi kita lihat apakah kelas ini nanti sudah ada. Nah, kelas main fragment directions ini menyimpan semua panah action yang dimiliki dari main fragment. Ya, lalu kita panggil nama actionnya, action game fragment dalam hal ini. Kemudian tinggal dijalankan dengan perintah ini, navigation.find navcontroller dalam kurung it, kemudian .navigate dalam kurung action. Mau dirangkum sebaris? Boleh, tapi karena barisnya jadi panjang, dipisah aja ya. Mari kita coding. File action sama dengan main fragment directions. Oh, ternyata sudah dibuatkan, jadi kita tidak perlu rebuild project dulu. Dot. Nama arahnya, ya, nama actionnya adalah action game fragment. Kemudian panggillah kelas navigation. Dari sini androidx.navigation dot find navcontroller dalam kurung it, kemudian chain dengan navigate dan masukkan action yang sudah kita ambil tadi. Sorry. Ya, that's it. Ini caranya untuk memanggil action game fragment. Jadi pertama-tama dapatkan action-nya dulu yang ingin dijalankan. Kemudian jalankan action tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat dari namanya, ya dari metodenya, ini sebetulnya yang melakukan perpindahannya itu adalah navigation controller atau nav controller. Ya, di sini jadi sebetulnya kita sudah menggunakan bantuan teman ketiga, ya komponen ketiga, yaitu nav controller. Tapi kita tidak perlu bikin manual, bisa tinggal find nav controller di sini. Nah, lakukan hal yang serupa, tapi kebalikannya di game fragment. Karena kita kepinginnya menuju ke main fragment, ya maka action yang dipanggil adalah action main fragment. Dan cara atau code-nya mirip, ya. Cuman ini aja yang diganti. Ya, sekarang karena destination awalnya adalah game fragment, maka kita pakai kelasnya game fragment directions. Dan nama action yang dipanggil di belakang adalah action main fragment. Itu ya. Jadi di game fragment, lakukan hal yang mirip. On view created, lalu button back,
kita kasih listener-nya. Bikin action-nya dulu. Sebenarnya bukan bikin ya, tapi mendapatkan. Oke, ini adalah kelas GameFragment, maka nama kelasnya adalah GameFragment Directions. Dot. Nama action-nya, pinter ya ini, Android Studio dikasih atas sendiri. Nama action-nya adalah action main fragment. Kemudian kita execute navigation dot find nav controller it dot navigate dengan action ini. Ya, ringkas ya di sini, jadi kita tidak perlu bikin fragment transaction, kemudian harus di replace manual dan seterusnya. Ya, bahkan saya sudah lupa code-nya sebetulnya untuk pindah fragment. Nah, langkah berikutnya kita akan mendefinisikan back button, ya, tapi bukan back button yang ada di navigation bar-nya Android ya. Ini sebetulnya adalah istilahnya ini, soft Android back button, yang sebetulnya munculnya di ujung kiri atas. Nah, kalau menggunakan navigation, kita bisa dengan mudah menambahkan ini atau mendefinisikan kinerjanya si soft Android back button-nya itu. Ya, caranya gampang. Pertama-tama, di main activity, kita akan membuat sebuah variabel, yaitu nav controller sendiri. Nah, tapi teman-teman lihat di sini, cara membuat variabelnya agak beda sedikit. Ya, dia nambahin let init. Let init ini adalah sebuah keywordnya Kotlin. Dia kepanjangannya adalah let initialization, ya, let init. Nah, let init ini berguna banget kalau misalkan kita membuat sebuah variabel ya yang harus didefinisikan, tapi di sini variabelnya tidak boleh null. Ya, a non-null initializer cannot be supplied in the constructor. Ya, karena biasanya kita kan harus sama dengan langsung. Nah, maka kita pakai tambahan keyword namanya let init, dan kita yakin bahwa nav controller ini tidak mungkin null nanti ketika diakses. Sehingga kita tidak perlu lagi mendefinisikan si nav controller ini jenisnya nav controller nullable yang ada tanda tanya di belakang. Ya, dan nanti ketika mengakses harus pakai pengecekan null, ya pakai tanda tanya .let misalkan. Ya, tapi harus yakin ya bahwa nanti ini kalau diakses dia tidak null. Oke, maka tambahkan private let init var nav controller, jenisnya adalah nav controller, dia sudah tahu ya. Jadi saya bisa enter langsung. Kemudian di on create kita akan set nav controller-nya ini. Ya, datangnya dari mana? Dari support fragment manager .find fragment by ID, yaitu host fragmentnya. Ingat ya tadi di mana tadi activity main kita sudah punya sebuah nav host dan dia jenisnya sebetulnya adalah sebuah nav host fragment. Nah, controllernya itu kita dapatkan dari nav host fragmentnya ini. Jadi kita pakai find fragment by ID, terus kita cast menjadi nav host fragment. Di dalamnya itu sudah ada nav controller. Ya, code-nya rada panjang memang. Tidak apa-apa. Di sini, nav controller sama dengan, ya dikurung dulu aja karena kita butuh ngambil dari support fragment manager .find fragment by ID r.id .host fragment. Terus ini kita harus cast menjadi nav host fragment. Lalu belakangnya kita susul dengan nav controller. Nah, langkah berikutnya kita minta si Android untuk setup action bar dengan menggunakan nav controller ini. Nah, itu bisa menggunakan bantuan dari kelas navigation UI, terus kita panggil setup action bar with nav controller,
Activity yang mau di-set seperti itu apa? Activity ini, dan controllernya yang mana? Nav controller. Navigation UI dot setup action bar with nav controller. Ya, dia minta sebetulnya 3 sih ya. Kita set 2 saja. This dan nav controller. Ya, jadi 2 baris ini digunakan untuk menginisialisasi nav controller, ya, terus dihubungkan juga dengan nav host yang sudah kita buat, dan baris yang kedua itu men-setup action bar dengan soft back button. Nah, actionnya sendiri kita akan lakukan override sebuah function namanya onSupportNavigateUp, ya, terus returnnya nanti kita ganti. Nah, code ini nanti bisa diganti dengan jenis yang lain, ya, misalkan dengan menggunakan mekanisme navigation drawer. Jadi bukannya kembali ke previous stack, ya, di backstack, maka aplikasinya nanti bisa menunjukkan menu drawer. Tapi kita akan gunakan perilaku standarnya, yaitu back, maka kita override on support navigate up. Nah, ini returnnya diganti, return nav controller dot navigate up. Ya, simple. Gini aja. Nah, waktunya mencoba. Ya, kita sudah setup navigation graph, sudah bikin host, kemudian bikin navigation controller, dan actionnya juga sudah kita deskripsikan kapan dipanggilnya. Waktunya dites. Saya akan buka AVD-nya dulu. Oke, look, AVD is already running. Sebentar, emulator. Oh iya, ternyata emulator saya sudah running. Ya, di Android Studio yang terbaru, yang Bumblebee, ini emulatornya dimasukkan ke dalam window-nya Android Studio. Ya, teman-teman yang ngambil kelas native mobile programming semester lalu mungkin ingat, ini biasanya nongol sebagai window sendiri ya. Sekarang jadikan satu. Oke, kalau gitu silakan dibuka emulatornya, jalankan. Saya akan sempitkan segini aja, lalu di-run. Semoga tidak ada error ya, saya sambil buka loket dulu. Oke, proses Gradle dan installing saya sudah selesai, dan untungnya tidak ada error exception sih ya. Kalau error tadi teman-teman mungkin sempat lihat ada beberapa, ya, tapi akhirnya layar saya terbuka, main screen, ya, dengan player name dan start. Kalau saya klik start, maka fragmen game, namanya apa tadi ya? Oh, game fragment, ya, fragmen game fragment akan terbuka, dan labelnya sama dengan yang kita definisikan tadi ya, game screen. Dan di sini sudah ada tombol back, ya, soft back-nya. Kita coba dulu klik di tombol back. Nah, bentar ya, balik ke si main screen. Saya coba tes ininya, ya, untuk soft back-nya, klik. Ya, betul, kembali ke main screen. Nah, berarti navigation saya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun di stack, ya, ini masih numpuk-numpuk ndak karuan ya, tapi kita akan betulkan itu di kesempatan berikutnya. Yang penting pada kesempatan ini navigation-nya jalan. Ya, jadi teman-teman bisa merasakan sendiri betapa mudahnya untuk melakukan pengaturan navigasi dari beberapa fragmen yang kita miliki. Ya, kalau kapan hari kan ngodingnya cukup rumit ya, bahkan agak susah diingat langkah-langkahnya. Saya sendiri sekarang juga
agak lupa caranya sudah. Ya, tapi setelah mengenal komponen navigation ini ternyata mudah banget. Ya, pertama kita bisa melihat navigasinya secara visual, ya kelihatan. Oh, ini dari main bisa ke game, dari game ternyata bisa ke main. Ya, dengan actionnya adalah seperti ini. Ya, kemudian untuk manajemen fragmennya, ya di Navhost kita tidak perlu bikin fragmen adapter, ya yang harus nge-add semua fragmen yang mungkin muncul di kontainernya sini. Ya, kemudian controllernya ternyata simpel sekali caranya hanya seperti ini aja. Ya, jadi ternyata mudah sekali menggunakan navigation. Nah, langkah berikutnya ini optional, tapi kadang-kadang kita perlu mempassingkan data dari sebuah fragmen ke fragmen lain, ya atau dalam konteksnya navigation dari satu destination menuju ke destination lain. Kita mungkin perlu memasingkan sebuah data atau lebih dari satu data ya. Kalau pada kelas native mobile programming sebelumnya kita menggunakan intent extra kalau passingnya antar activity atau menggunakan bundle kalau passingnya antar fragmen. Ya, tapi menggunakan bundle ini cukup rumit. Kita harus new instance, ya kemudian harus ngambil juga si bundle-nya di on create tadi yang sudah kita hapus. Nah, bagaimana caranya memasingkan argumen kalau menggunakan konsepnya navigation jetpack? Argumen itu kita definisikannya langsung di navigation graph, ya. Jadi tidak lagi di dalam fragmen yang bersesuaian. Ya, kita tidak perlu ngoding di sini, ya tidak perlu nambahkan key, kemudian tidak perlu unpack dan ngirim lagi, ya bacanya. Ya, tadi kan new instance-nya dihapus juga. Sekarang kita akan lakukan di dalamnya navigation game atau game navigation ya di sini ya. Nah, kita tentukan dulu argumennya itu jalannya dari mana? Dari destination mana ke destination mana? Ya, pada kasus kita, game fragment itu membutuhkan data player name dari main fragment. Ya, nanti dia akan ditampilkan di sini. Nah, oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah kembali dulu ke navigation game-nya, kemudian klik game fragment-nya. Ya, argumen itu kita bisa nambahkan dengan mudah di sini. Ya, di sini ada arguments, tinggal klik tombol plusnya. Kemudian berikan nama, player name misalkan. Jenisnya sebisa mungkin didefinisikan, ya jangan dibiarkan invert type. Kalau kita tahu persis bahwa dia jenisnya adalah string, maka definisikan dia sebagai string. Ya, nanti lain-lain biarkan dulu apakah dia bentuknya array atau nullable, enggak usah. Default value enggak ada juga, langsung aja klik add. Ya, dengan demikian navigation graph kita ketambahan argumennya ada di dalam game fragment. Ya, tapi di dalam game fragment.kt sendiri kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk saat ini. Ya. Sorry, mana tadi? Nah, kalau teman-teman amati, karena saya tidak sengaja balik ke main fragment, di sini kok di garis merah. Iya, memang. Tapi tidak usah khawatir ya, ini abaikan dulu. Oke, rebuild project kayaknya tidak perlu. Ya, saya akan abaikan juga langkah terakhirnya ini. Kemudian di main fragment.kt, nah dia error kenapa? Karena action game fragment ini ternyata butuh argumen. Nah, ini dia errornya di sini ternyata. Ya, no value passed for parameter player name. Maka kita ambil dulu namanya. Ambil nama pemain, file player name sama dengan, mari kita refer ke edit teksnya langsung aja ya, edit
name ini kelihatannya sama semua sih, jadi pakai yang manapun aja. Edit name dot text dot to string. Lalu tinggal passingkan variabel ini player name ke dalam action game fragment. Ya, ini kalau satu argumen aja. Nanti kalau punya argumennya lebih dari satu, tinggal di koma aja di belakangnya. Ya, jadi di action game fragment, player name, player score, player health, player life misalkan, dan seterusnya. Nah, cuma kalau lebih dari satu, diingat urutannya ya. Berarti parameter pertama itu adalah player name. Kalau Anda ingat gimana? Oke, mari kita coba hapus ini. Kemudian di action game fragment sudah ada petunjuknya. Ya, argumen apa aja yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, teman-teman tidak perlu bolak-balik ke navigation game, navigation graph-nya, terus nginget-nginget urutan argumennya gimana ya. Ya, ternyata ketika kita manggil action game fragment itu sudah dibuatkan parameternya yang sesuai untuk masing-masing argumen. Ya, enak banget ya. Oke, kemudian pada sisi game fragment, kita bisa menerima argumennya dengan melakukan seperti ini di onView created. Ya, sebelah sini. Kemudian kita akan terima datanya, dan karena arguments itu bisa null, silakan dicek dulu. Ya, atau teman-teman yang sudah belajar tentang Kotlin null bisa pakai blocklet. Ya, yang lupa tentang blocklet nanti bisa refresh tentang Kotlin null ya. Saya kasih linknya juga di bawah deh. Oke, saya akan pakai blocklet ya, arguments null.let. Lalu player name-nya bisa diambil dari game fragment arguments, kemudian susullah dengan from bundle dalam kurung require arguments, dan di belakangnya langsung disusul dengan nama argumennya. Ya, jadi file player name sama dengan game fragment arguments args sudah digeneratkan kelasnya dot from bundle require arguments dot player name. Lalu tinggal kita tampilkan saja di tempat yang sesuai. Text sama dengan $player names turn. Oke, itu aja. Simple ya ternyata masingnya. Mari kita tes emulator saya di sini. Lalu saya akan run ulang. Oke, aplikasi saya sudah muncul. Sekarang saya akan memasukkan sebuah player name, misalkan koala. Kalau diklik start, nah maka nama player saya yaitu koala sekarang diterima oleh game screen ya, koala stern muncul. Ya, kalau punya teman-teman tidak muncul atau ada error, teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat seperti biasanya, atau yang lain ya tanyakan di komen di bawah ya. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah tahu juga caranya untuk memasingkan argumennya mudah sekali ternyata. Tidak perlu menambahkan key baru, kemudian di on create harus baca satu persatu, walaupun bacanya mudah sih. Ya, terus di on bukan di on ya, companion object yang new instance harus nambahkan parameter, lalu di sini juga harus ingat ya, di button klik harus masukkan bundle untuk dilempar ke game fragment dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan
navigation graph ternyata mudah sekali untuk bisa memasingkan data. Ya, yaitu caranya tinggal menambahkan arguments. Nah, ini yang mungkin menarik nih ya. Kita bisa mengganti animasi transisinya. Ya, bisa dimain-mainkan. Caranya adalah klik aja panahnya action, kemudian di bagian attributes itu ada animations, ya, ada enter anim, ada exit anim. Silakan dipilih enter anim. Di sini ada banyak, ya, ada navigation, default, enter anim, dan exit anim, atau ada juga yang bawah. Nah, silakan dipilih sesukanya. Misalkan ketika masuk ke main fragment, saya kepinginnya fade apa ya? Fade in. Kemudian action-nya fade out, misalkan. Ya, lalu dari game fragment menuju main fragment saya akan ganti. Oke, saya tidak tahu ini bounce interpolator ini apa. Coba aja ya. Bounce interpolator, enternya. Exit-nya ada overshoot interpolator. Ini apa? Tidak tahu. Mari kita coba aja. Oke. Terus tinggal di run ulang. Ya, nah enternya ke main fragment tadi rada tidak kelihatan, tapi mari kita coba aja pindah dari main fragment ke game fragment. Ya, saya akan tutup keyboardnya, start. Nah, kelihatan ada animasinya tadi ya. Terus kalau saya back, oke, backnya error, sebentar. Oh, errornya ternyata overshoot interpolator. Oke, ini ternyata ada yang tidak mau. Saya akan coba ganti pakai slide in left dan slide in slide out right deh. Ya, tombol back-nya tadi sudah dicoba kan ya, harusnya. Oke, loket saya tutup dulu. Kemudian ini start aja langsung. Nah, kelihatan ya animasinya tadi. Kalau saya back, nah itu ada animasinya. Back di sini, hitam. Sebentar, kayaknya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Lebih kelihatan dari sini ya. Nah, jadi kalau mau menambahkan animasi antar dua fragmen, ya transisinya dari fragmen A ke fragmen B atau dari destinasi A ke destinasi B itu ternyata mudah sekali. Ya, ada banyak opsi animasi, silakan dicoba satu per satu. Dan semoga tidak error kayak tadi ya. Overshoot-nya entah kenapa kok ternyata error. Nah, untuk latihan dan teman-teman Ubaya ini dikumpulkan nanti ya. Silakan buat sebuah program baru, ya, new project ya. Kemudian ada layoutnya seperti ini, main fragmentnya yang sebelah kiri, player stance. Lalu logiknya, game ini akan mengacak dua buah angka, ya kiri dan kanan. Angkanya bebas, mau satuan, mau puluhan, mau ratusan, ya silakan dibatasi sendiri. Dan pemain itu harus menyelesaikan ini. Dan submit answer ini akan ngecek jawabannya betul apa enggak. Kalau misalkan jawabannya betul, maka player dapat poin. Poinnya mau ditampilkan boleh, ya silakan diedit layoutnya. Ya. Kemudian acakkan soal baru. Ya, dan soalnya selalu random ya. Tinggal silakan dicari caranya untuk merandom angka gitu aja. Nah, begitu jawabannya salah, maka permainannya berakhir dan pindahlah ke result screen. Jadi ini adalah main
main fragment kalau di project kita yang baru kita selesaikan. Di game fragmentnya, atau nanti diganti namanya menjadi result fragment, ya. Layoutnya seperti ini, game over, dan skornya silakan tampilkan di sini. Kemudian ada tombol back to main screen, itu gunakan untuk kembali ke layar ini. Ya, jadi dia bisa main lagi. Oke ya, nah untuk teman-teman Ubaya, ini wajib dikumpulkan, deadline-nya adalah 1 pekan mulai dari sekarang. Nanti akan ada instruksinya lebih lanjut di ULS, ya, tinggal masukkan aja ke GitHub repo, dan tolong dibikin public ya, jangan di private. Kalau di private nanti saya tidak bisa lihat linknya. Ya dibuka linknya tapi nanti ngomongnya error, ini repository ini adalah private ya, jadi sementara bikinlah public dulu. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Jadi kita sudah mempelajari yang namanya navigation ya. Walaupun videonya cukup panjang, 1,5 jaman ini kira-kira ya. Tapi dalam 1,5 jam itu kita sudah mempelajari konsep baru, yaitu navigation. Ini lebih terpakai nantinya ketika kita membuat sebuah aplikasi yang memiliki banyak fragmen. Ya, jadi kita sudah mempelajari konsep dari navigation, mempelajari caranya nginstal, kemudian ada 3 komponen, ya, navigation graph, nav host, dan nav controller, serta sudah mengatur bagaimana caranya supaya ketiga komponen ini bekerja. Ya, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat. Untuk teman-teman yang lain bisa ditanyakan di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Ya, tetap sehat semuanya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan topiknya masih navigation, jadi tolong proyeknya diselesaikan dulu ya. Kalau sudah selesai, maka kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.